kita Pak Yohanes dan juga Pak Eko tadi terkait dengan tanggapan Anda atas kunjungan Presiden Joko Widodo ke China dan juga menghasilkan 10 MOU ya, dan juga ini di berbagai bidang dan tentu juga kesempatan untuk kita semakin ataupun juga lebih dekat lagi, lebih karib lagi dengan China, which is sebetulnya juga sudah menjadi mitra dagang utama kita. Seperti apa tanggapan Anda terkait dengan hal ini, Bapak Yohanes? Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Syarifah. Pertama, untuk menjawab itu saya rasa kita harus lihat sejarahnya hubungan kita dengan China dulu. Sebelum kita menandatangani Agreement Belt and Road Initiative, total investasi Cina di Indonesia tidak melebihi 300 juta. Sebelum tahun 2019 tidak pernah malah melebihi 1 billion. Tapi setelah kita menandatangani agreement tersebut, setiap tahun itu selalu melebihi 1 billion USD. Malah sekarang berlipat-lipat kalinya. Apabila ke depan 10 tahun ke depan lagi ini untuk inisiatif BRI ini bisa menyamakan sukses yang kita sudah menikmati selama 10 tahun terakhir ini, saya rasa dampak untuk Indonesia akan luar biasa. Dan kita lihat implementasi UU Minerba untuk value add di Indonesia tidak bisa terjadi tanpa ada kerjasama dengan pihak-pihak dan investor dari China. Oke, artinya dari Anda dan juga dari sisi pengusaha ini menyambut baik begitu ya kerjasama ke depannya dan juga kerjasamanya sudah terjalin begitu ya. Kemudian dari Pak Eko, tanggapan Anda sendiri seperti apa? Mungkin ada concern tersendiri begitu dari sudut pandang ekonom, Pak Eko? Ya, baik Mbak Syarifah ya. Kalau dari sisi ekonomi ya, memang benar ya seperti yang Pak Han sampaikan, begitu ada akselerasi dalam konteks nilai investasi Cina ya di Indonesia. Kalau tidak salah tahun lalu itu sudah posisi kedua ya, dari 12 ke 2 kan tentu sebuah lompatan yang besar begitu. Nah, dan biasanya ya dalam konteks ini semakin akrab suatu negara dengan negara lain dalam konteks investasi itu biasanya juga nanti diikuti dengan perdagangannya begitu. Nah, kayaknya sekarang setelah 10 tahun BRI ini ya kita ya juga perlu mendorong dari aspek perdagangan begitu ya, terutama juga dari konteks ini kan kita tahu sebetulnya posisi Indonesia ya dalam beberapa tahun terakhir, terutama katakanlah 2022, 2023 kan posisi kita surplus ya dengan China. Itu sebetulnya adalah momentum juga begitu ya bagi kita juga untuk lebih banyak menjual produk ke sana begitu. Konteksnya itu sih kalau saya lihat ya. Jadi secara umum BRI ini memang yang membantu akselerasi investasi kita ya. Tapi memang juga dalam konteks ini terutama negara berkembang ya, wacana-wacana bahwa BRI ini juga punya efek samping ya, terutama dalam konteks utang ini juga menurut saya sih ya ini kita tetap jalan ya dengan BRI ini, tapi memang juga ada aspek kehati-hatian juga begitu, yang harus juga diperhatikan oleh pemerintah ya begitu. Oke, baik. Nah, tadi poin yang menarik begitu ya dari Anda terkait dengan seperti apa upaya kita dari dalam negeri, dari domestik juga ini terus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya begitu ya kerjasama yang ada dan juga BRI tadi dengan mendorong aspek dari perdagangan. Tapi kesiapan juga mungkin dari pelaku usaha di dalam negeri begitu Pak Yohanes tadi untuk dalam upayanya istilahnya memanfaatkan sebaik-baiknya begitu proyek yang sudah ada, proyek yang ongoing juga tentunya proyek akan jadi di masa depan sehingga tentunya infrastruktur yang sudah terbangun ataupun juga perjanjian yang sudah ada dalam BRI ini juga bisa maksimal begitu. Seperti apa upayanya dari sisi pengusaha Pak Yohanes? Tentu saja untuk infrastruktur yang sudah dibangun dan perjanjian dagang yang sudah ada, kita harus melakukan sosialisasi terus. Tapi juga dalam perjanjian perdagangan itu masih tetap ada unsur negosiasi. Dan saya rasa yang kita harus lakukan selain kita melakukan ekspor terhadap negara China, kita harus mendiversifikasi pasar ekspor kami juga dan terus mengembangkan industri lokal untuk bisa memenuhi permintaan pasaran Cina. Kerjasama dengan China bisa menjadi platform untuk meningkatkan kapasitas produksi lokal dan memasarkan produk-produk Indonesia bukan hanya terhadap pasaran China, tapi juga di pasar internasional. Jadi kita jangan pakai kacamata kuda, baik kita dikasih pendanaan dan knowledge dari China untuk meningkatkan kapasitas produksi lokal, tapi jangan hanya ditujukan kepada China saja. Kita memakai sarana itu untuk memasarkan produk-produk Indonesia di pasaran global.
Oke, tapi dari kapasitas kita seperti apa agar bisa keep up? Karena artinya sekali lagi artinya kuota diharapkan bisa meningkat begitu ya mungkin dari sisi produk, kemudian tadi dengan diversifikasi wilayah juga ataupun juga tujuan juga kan tentu ada hal-hal juga yang harus dipersiapkan begitu. Nah, seperti apa tanggapan Anda terkait dengan hal ini? Mungkin dari Pak Eko begitu ya yang bisa terus diimprove tadi berkaitan dengan upaya untuk mendorong dari aspek perdagangan seperti apa Pak Eko? Iya, pemerintah sudah membuka jalan begitu. Investor China juga lebih banyak ya yang masuk ke kita, dan ini saya rasa konteks juga secara kerjasama di sisi ini ya antar negara juga semakin erat begitu. China saat ini adalah mitra dagang utama kita. Nah, tentu saja tidak cukup hanya dengan upaya pemerintah yang semacam ini ya. Memang pada akhirnya yang akan bisa mengeksekusi itu adalah dunia usaha ya, seperti juga Pak Hans Dikadin ya dan juga teman-teman pengusaha lainnya begitu. Jadi jalan terbuka. Nah, kemudian harus dipastikan begitu yang di dalam negeri kita ini pengusaha-pengusahanya juga semakin kompetitif ya, inovatif begitu sehingga nanti mampu mengisi terbukanya jalan ini ya dengan katakanlah ya upaya juga begitu dari produk-produk Indonesia. Saya rasa ini juga yang penting ya. Jadi selain juga ada upaya katakanlah mengundang investasi ke sini, terus kemudian meningkatkan kerjasama dagang, tapi pada akhirnya lah kalangan swasta sebetulnya yang harusnya mendapatkan benefit terbesar di sini begitu. Di mana itu tentu tidak datang secara tiba-tiba ya, tapi harus diupayakan bagaimana misalkan peningkatan produk dalam negeri, kualitasnya, competitiveness-nya, begitu juga efisiensinya, begitu jangan sampai kemudian produk kita juga kalah ya setelah terbuka jalan, kemudian kalah ya akhirnya nanti yang terjadi sebaliknya begitu, impornya bisa membanjir ke Indonesia. Nah ini yang sebetulnya kan challenge ya yang kemudian juga perlu kita antisipasi begitu Mbak.